Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Andrianto. Saya di sini dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas soal tentang bab 9 daya pada rangkaian RLC, mata kuliah rangkaian listrik 2. Sebelum memasuki materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4, yaitu dari kelas 3C. Saya sendiri sebagai Deki Andrianto 1022111070 untuk NIM saya, dan Regi Adira Palevi dengan NIM 1022111022. Ada Jadrian Badan dengan NIM 1022111085, dan ada juga Irga Putra Anugrah dengan NIM 1022111052. Sebelum memasuki pembahasan soal, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau teori pada daya pada rangkaian RLC. Yang pertama, pengertian daya. Daya adalah perkalian antara tegangan yang diberikan dengan arus yang mengalir. Untuk secara matematis, daya dapat dicari dengan V kali I, sumber searah atau DC. Ada juga daya dikatakan positif, yaitu ketika arus yang mengalir dari sumber tegangan menuju rangkaian, dan ada juga daya dikatakan negatif, yaitu kebalikan dari daya dapat dikatakan positif, yaitu ketika arus yang mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan. Kemudian daya pada rangkaian RLC ada dua, yaitu daya sesaat dan daya rata-rata. Untuk daya sesaat yaitu daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu ketika sebuah komponen memiliki nilai tegangan dan arus yang mengalir pada hanya saat waktu tersebut. Untuk daya rata-rata yaitu daya yang dihasilkan sebagai integral dan fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan range waktu tertentu dibagi oleh periodenya itu sendiri. Kemudian daya rata-rata ada tiga, yaitu daya rata-rata pada komponen L, komponen C, dan komponen R. Di sini daya pada komponen L yaitu dapat kita lihat rangkaian ini, VT sama dengan Vm sin omega T. Untuk mencari VT-nya, V totalnya. Kemudian arus pada untuk mencari arus pada komponen induktor, L ini induktor sebelumnya. Nah, di sini untuk mencari I atau arus, I total sama dengan 1 per L integral VT dikali dt sama dengan 1 per L integral Vm sin omega T dikali dt. Nah, kenapa ini Vm sin omega T? Karena ini untuk mencari Vt yaitu Vm sin omega T. Kemudian ada It sama dengan Vm, It sama dengan negatif Vm omega Vm per omega L cos omega T sama dengan Vm per omega L sin dari sin omega T negatif pi per 2, di mana nilai Vm per omega L sama dengan Im. Maka setelah dirubah kita dapatkan persamaannya, yaitu It sama dengan Im dikali sin omega T negatif pi per 2, sehingga didapatkan persamaan yaitu PT yaitu daya total sama dengan VT dikali IT sama dengan Vm dikali Im sin omega T dikali sin omega T dikurang pi per 2 sama dengan negatif Vm dikali Im sin omega T dikali cos omega T sama dengan negatif 1 per 2 Vm dikali Im sin 2 omega T, dan didapatkan grafik seperti ini. Dari grafik tersebut dapat kita ambil kesimpulan, ketika tegangan dan arus positif maka dayanya positif, berarti energi mengalir dari sumber ke induktor. Demikian juga ketika tegangan dan arusnya negatif. Tetapi pada saat tegangan dan arusnya bertanda berlawanan, maka dayanya negatif, berarti energi mengalir dari induktor ke sumber tegangan.
Untuk mendapatkan nilai daya rata-ratanya yaitu P sama dengan 1 per T, integral dari T menuju 0, PT dikali dt. Sama dengan 1 per 2 pi, integral 2 pi menuju 0, negatif 1 per 2, Vm dikali Im, sin 2 omega T dikali dt, sama dengan negatif 1 per 2, negatif 1 4 pi, 1 per 4 pi, Vm dikali Im, 2 pi per integral dari 2 pi menuju 0, sin 2 omega T dikali dt. Kemudian didapatkan yaitu P sama dengan negatif 1 per 4 pi, Vm dikali Im, integral dari 2 pi menuju 0, sin 2 dikali 2 pi per T, sin 2 pi per T kali dt, sama dengan negatif 1 per 4 pi, Vm dikali Im, integral dari 2 pi menuju 0, sin 2t dikali dt, sama dengan 1 per 4 pi, Vm dikali Im setengah cos 2t integral 2 pi menuju 0 sama dengan 0. Maka daya rata-rata pada komponen L yaitu sama dengan 0. Kemudian daya rata-rata pada komponen C yaitu kapasitor dapat kita lihat dari rangkaian ini didapatkan persamaan yaitu Vt sama dengan Vm sin omega T. Untuk mencari arus pada komponen kapasitor adalah I total sama dengan C dV per dt sama dengan CVM d per dt sin omega T sama dengan CVM omega cos omega T. Kemudian didapatkan lagi persamaan bahwa IT sama dengan CVM omega sin omega T ditambah pi per 2, di mana nilai CVM omega yaitu IM. Maka didapatkan persamaan setelah nilai CVM omega dirubah menjadi IM sin omega T plus pi per 2, sehingga didapatkan persamaan yaitu PT sama dengan VT dikali IT sama dengan Vm dikali IM sin omega T dikali sin omega plus pi per 2 sama dengan Vm dikali IM sin omega T dikali cos omega sama dengan 1 per 2 Vm dikali IM sin 2 omega T. Didapatkan grafik seperti gambar ini. Untuk mencari daya rata-ratanya yaitu P sama dengan 1 per T, integral T menuju 0 PT dikali dt sama dengan 1 per 2 pi integral 2 pi menuju 0, 1 per 2 Vm dikali Im sin 2 omega T dikali dt sama dengan P sama dengan 1 per 4 pi Vm dikali Im integral 2 pi menuju 0 sin 2t dikali dt. Kemudian didapatkan persamaan akhir yaitu sama dengan P sama dengan negatif 1 per 4 pi Vm dikali Im setengah cos 2t integral 2 pi menuju 0 sama dengan 0. Maka daya rata-rata pada komponen C sama dengan 0. Kemudian ada juga daya rata-rata pada komponen R, yang mana dapat kita lihat daya rata-rata pada komponen L pada rangkaian ini didapatkan persamaan Vt sama dengan Vm sin omega T. Untuk mencari arus pada komponen resistor adalah IT atau I total sama dengan V total per R sama dengan V total per R sin omega T, di mana nilai Vm per R yaitu IM, maka didapatkan nilai setelah kita rubah yaitu IM sama dengan sin omega T, sehingga dapat didapatkan persamaan PT sama dengan VT kali IT sama dengan Vm kali IM sin kuadrat omega T sama dengan setengah Vm kali IM dikali dengan 1 negatif cos 2 omega T. Didapatkan grafik seperti pada gambar ini. Untuk mendapatkan daya rata-ratanya yaitu P
sama dengan 1 per T, integral T menuju 0, PT dikali DT, sama dengan 1 per 2 Pi, integral 2 Pi menuju 0, setengah Vm dikali Im, dikali dengan 1 dikurang cos 2 omega T kali DT. Kemudian P 1 per 4 Pi dikali Vm dikali Im, integral dari 2 Pi menuju 0 dikali 1 dikurang cos 2 omega T dikali DT. P sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im T dikurang setengah sin 2T integral dari 2 Pi menuju 0. P sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im dikali 2 Pi sama dengan 1 per 2 Vm dikali Im. Untuk nilai rata-ratanya atau daya rata-ratanya yaitu P 1 per T integral dari T menuju 0 PT kali DT sama dengan 1 per 2 Pi 2 Pi menuju 0 integral 2 Pi menuju 0 setengah Vm dikali Im dikali 1 dikurang cos 2 omega T dikali DT sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im integral dari 2 Pi menuju 0 1 dikurang cos 2 omega T dikali DT. Kemudian P sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im dikali T dikurang 1 per 2 T dikurang setengah sin 2T integral dari 2 Pi menuju 0 sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im dikali 2 Pi sama dengan setengah, maaf kita pindahkan terlebih dahulu, maaf sampai sini tadi, sama dengan 1 per 4 Pi dikali Vm dikali Im dikali 2 Pi sama dengan 1 per 2 Vm dikali Im. Maka didapatkan daya rata-rata pada komponen R atau resistor sebesar setengah Vm dikali Im, yaitu sama dengan Vm per akar 2 dikali Im akar 2, yaitu sama dengan V EFF atau VRMS atau dan IRMS. Kemudian untuk komponen L dan C dapat diambil rumus umum di mana VT sama dengan Vm sin omega T dan IT sama dengan Im sin omega T plus theta. Nilai theta tergantung pada komponen induktor atau kapasitor. Kapasitor bertanda plus sedangkan induktor bertanda minus, sehingga didapatkan persamaan PT sama dengan VT kali IT sama dengan Vm kali Im sin omega T dikali sin omega plus theta sama dengan setengah Vm dikali Im cos omega T dikurang omega T plus theta dikurang nilai dari cos omega T dikurang omega T plus theta. Kemudian PT sama dengan setengah Vm dikali Im cos theta dikurang cos 2 omega T plus theta. Untuk didapatkan daya rata-ratanya adalah P sama dengan 1 per T integral T menuju 0 PT kali DT sama dengan 1 per 2 Pi integral 2 Pi menuju 0 1 per 2 Vm dikali Im cos omega T cos theta dikurang cos 2 omega T plus 0 kali DT. P sama dengan 1 per 4 Pi Vm dikali Im integral dari 2 Pi menuju 0 cos theta kali DT dikurang integral 2 Pi menuju 0 cos dikali 2T plus theta dikali 0 sama dengan 1 per 2 Vm dikali Im cos theta sama dengan VRMS dan dikali IRMS cos theta, di mana nilai efektif atau RMS tadi yaitu VEFF atau VRMS sama dengan Vm akar 2 dan IFF atau IRMS sama dengan IM per akar 2.
Kemudian kita akan memasuki contoh soal yang mana akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya, dan untuk teman-teman saya persilakan untuk menjelaskannya lebih lanjut. Pertama, tentukan daya rata pada rangkaian ini. Rangkaian ini memiliki nilai 10 cos 800 TA dengan hambatan pertama 100 ohm dan hambatan kedua 200 ohm dan lilitan sebesar 0,5 H yang dibuat menjadi fase sama dengan buka kurung 200 ditambah J 400 tutup kurung dikali 100 per buka kurung 200 ditambah J 400 tutup kurung ditambah 100 sama dengan 447,2 derajat 63,4 derajat dikali 100 per 500 derajat 53,1 derajat sama dengan 89,44 derajat 10,3 derajat sama dengan 87,9 ditambah J 15,9 sehingga P sama dengan integral pangkat 2 menuju R dikali R sama dengan buka kurung 10 per akar 2 tutup kurung pangkat 2 dikali 87,9 sama dengan 4395 watt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regi. Baiklah, untuk soal nomor 2, tentukan daya rata-rata pada 0,4 ohm. Nah, di sini ada sumber 3 cos 4 T ampere dan sumber sebelah kiri ini negatif positif 6 cos 4 T volt. Di sini terdapat lilitan 1/2 Henry dan lilitannya juga di sini 1/4 Henry. Untuk resistornya 1 ohm dan 0,4 ohm. Untuk kapasitornya 1/8 farad. Nah, kemudian gambarnya kita ubah ke bilangan kompleks. Sehingga sumbernya menjadi 3 sudut 0 derajat dan 6 sudut 0 derajat. Kemudian untuk lilitannya menjadi J2 dan J. Nah, kemudian di sini juga ada not voltage V1 dan V2. Kemudian untuk kapasitornya menjadi min J2. Nah, di sini ada persamaan voltage V1. Sehingga hasilnya V1 sama dengan V1 dikurang 6 sudut 0 derajat per J2 ditambah V1 per 1 ditambah V1 dikurang V2 per min J sama dengan 0 diubah min J V1 ditambah J6 ditambah 2V1 ditambah J2 V1 dikurang J2 V2 sama dengan 0. Sehingga persamaan voltage V1 nya V1 dalam kurung 2 ditambah J dikurang J2 V2 sama dengan min J6. Untuk voltage V2 per 0,4 ditambah V2 dikurang V1 per min J dikurang 3 sudut 0 derajat sama dengan 0. Kemudian kita ubah 10 V2 ditambah J4 V2 dikurang J4 V1 kurang 12 sama dengan 0. Sehingga persamaan duanya voltage V2 nya min J4 V1 ditambah J2 dalam kurung 10 ditambah J4 sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan 2 nya, maka didapat V2 sama dengan 1,65 sudut dikurang 22,9 derajat. Daya pada 0,4 ohm sama dengan V2 efektif per 0,4 sama dengan dalam kurung 1,65 per akar 2 dalam kurung kuadrat 2 per 0,4. Sehingga daya rata-rata pada 0,4 ohm sama dengan 3,4 watt. Nah, untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jadrian Badan.
Lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita membahas yaitu jika sebuah komponen dilewati arus sebesar I dalam kurung T yang berarti 10 sin 30 T, ini termasuk bilangan kompleks, dan tegangan V fungsi T sama dengan 50 sin dalam kurung 30 T plus 30, bilangan kompleks juga. Maka berapa daya yang muncul saat T sama dengan 1 detik? Jadi kita harus mencari T, fungsi T yang diketahui pada soal ini. Ada I dan V. Cara menjawabnya adalah pertama kita masukkan P, fungsinya kita samakan dulu. P sama dengan V E dengan berarti ini rumus P ya, P daya, berarti P itu V kali I. Daya itu voltase dikali arus, sama dengan 10 sin 30 dikali 50 dalam kurung 30 T plus 30. Masukkan nilai T tadi yang bernilai 1 detik. Maka daya sesaat adalah P sama dengan 10 sin 30 dikali 1 dikali 50 sin dalam kurung 30 dikali 1 plus 30. T-nya tadi bernilai 1 detik, kan diketahui di dalam soal saat T sama dengan 1 detik. Lanjut, P sama dengan P dalam kurung T, fungsi T sama dengan 10 sin 30 dikali 50 sin dalam kurung 30 plus 30. Tadi 30 dikali 1, yang ini 30 dikali 1 tetap nilainya 30 kan. Tadi 30 juga dikali 1 tetap nilai 30. Maka kita kalikan langsung nilainya, yaitu P sama dengan 10 sin 30 dikali 50 sin 60. Berarti nilainya P itu P per 500 tadi, 10 dikali sin sekali itu bernilai sin 30 ini bernilai 1 per 4 akar 3 ya. Baru kita masukin ke sin lagi 60 ini dikalikan, maka nilainya itu bernilai 500 per 4 akar 3 watt. Satuannya adalah watt. Lanjut ke soal nomor 4. Carilah daya sesaat P dengan fungsi T yang diberikan dari sebuah sumber sinusoidal ke resistor R. Jadi misal nilainya efektif tegangan dan arus masing-masing adalah V sama dengan 25 kecil dari 0 derajat volt, bilangan kompleks juga, dan I sama dengan 15 sudut 30 derajat ampere. Ini sudut ya, bukan kecil, sudut, bilangan kompleks. Diketahui VRMS itu adalah 25, tadi di sini 25 V-nya, VRMS 25. Ini termasuk VRMS nih di arus pada rangkaian AC ya, VRMS. Berarti ada frekuensinya. 25 sudut 0 derajat volt, IRMS 15 sudut min 30 derajat ampere. Ditanya P, berarti kita pakai rumus tadi. Di sini diketahui rumus P sama dengan VR kuadrat per R. Kita bisa menggunakan rumus PR per VR V kuadrat per R dalam kurung I plus cos 2 omega T ya, omega, jangan lupa ini omega. R sama dengan V per I sudut 0 derajat. R sama dengan 25 per 15, 25 dan 15 kita masukkan saja. Sama dengan 1,267 ohm. Karena VR kuadrat per R itu akan satuannya adalah ohm. Karena diketahui dicari adalah R, berarti satuannya ohm. P daya sama dengan 25 kuadrat per 1,67 dalam kurung, kita masukin tadi fungsi yang ada di sini, rumusnya I plus cos 2 omega T. Omega ini jangan lupa, langsung saja nilainya adalah 374,25 dalam kurung 1 plus cos 2 omega T watt. Ini ada konstan, jadi kita bisa mencari langsung omega ini biasanya 3,4
2, berapa itu biasa. Bisa kita abaikan, kita langsung saja dengan hasilnya begini. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan kurang lengkap, kami mohon maaf. Eh, Kami telah melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan dan share materi yang telah kami pelajari di bab ini, yaitu bab 9 ya, tentang materi daya pada rangkaian RLC. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.